Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan yang maha baik, yang menciptakan kami dan mengizinkan kami menikmati kehidupan hingga saat ini. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk senantiasa membuka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga firman-Mu leluasa bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yeremia 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Nunga takas hubege Efraim mangadungi sonon, nunga dipisako au, jala olo do au pisangon songon anak ni horbo nasoni ajar. Saihoma paubahor rohakku, asa tung saut muba, aihodo Jahoba di batakku. Berbaliklah kepada Allah yang senantiasa mengasihi. Hati menjadi pusat dan penggerak kehidupan. Hati menjadi alat Tuhan mengajarkan kita tentang yang baik dan yang tidak baik. Condong kemanakah hatimu saat ini? Mari renungkan sejenak. Apakah hatimu condong kepada kenikmatan duniawi? Apakah hatimu condong kepada kekuatan dan kuasa yang ada padamu? Atau hatimu sedang condong dan terarah hanya kepada Tuhan? Tawaran duniawi dan kekuatan keinginan kita sering sekali memengaruhi kita dalam tindakan. Karena keinginan, kepentingan, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi, maka raja-raja Israel sanggup melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka sanggup memunculkan nabi dan imam palsu untuk meninabobokan masyarakatnya. Ketika nabi yang menerima suara Tuhan menyampaikan nubuatan pembuangan dengan tujuan mengingatkan umatnya supaya kembali ke jalan yang benar, justru mereka meresponnya dengan memunculkan nabi palsu untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh nabi yang menyampaikan suara Tuhan. Setelah semuanya terjadi sebagaimana dinubuatkan oleh nabi Tuhan, maka mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan. Ratapan dan apa yang dialami Israel mengingatkan mereka bahwa Allah sedang menghajar dan melatih mereka untuk mendengarkan suara Tuhan. Allah sedang melatih mereka untuk menyadari perbuatan mereka yang meninggalkan ketetapan Tuhan. Nas ini menggambarkan duka cita dan perkabungan. Meskipun Israel, kerajaan utara telah tenggelam ke dalam dosa yang paling bejat, Allah tetap mengasihi bangsa itu. Walau bentuk kasih Allah itu tidak melulu hanya melalui berkat-berkat yang melimpah. Sebab hukuman atas bangsa yang jahat dapat dipakai Allah mengingatkan akan tindakan keberdosaan sehingga mereka ingat dan tahu untuk meninggalkan jalannya yang jahat itu. Sekelompok orang yang tersisa akan berpaling kepada Allah dengan bertobat dari dosa-dosa mereka, dan Allah akan mengampuni. Allah tetap mengasihi kita kendati ada banyak hal yang telah kita lakukan. Dia mau mengampuni kita jika kita berbalik kepadanya. Sahabat yang baik hati, lihatlah segala apa yang kita alami dalam hidup ini sebagai cara Tuhan untuk melatih kita untuk semakin lebih baik, menyadarkan kita untuk berbalik kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Tindakan Allah sendiri yang akan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Berbalik ke jalan yang benar. Berbalik kepadanya, sebab hanya Tuhan yang mampu mengubah kita dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
mari kita menyadari sejatinya Allah senantiasa tinggal dalam hati kita. Dia senantiasa ingin membawa kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu bersiaplah untuk digerakkan oleh Allah untuk berbalik kepadanya. Berbalik kepada Tuhan karena dialah Allah yang senantiasa mengasihi kita. Dia tidak memandang kita dari keberdosaan kita. Allah memandang kita dengan kasih-Nya, terlebih ketika kita berbalik kepadanya, Dia mengampuni segala kesalahan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Latihlah kami setiap hari ya Tuhan, untuk membimbing kami berbalik kepada jalan-Mu yang benar, supaya kami senantiasa berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, sebab hanya Engkau yang kami percayai. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemelihara kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.